Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri dan menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mempresentasikan proposal penelitian yang saya buat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan sebuah usulan penelitian berjudul Implementasi Retrieval Augmented Generation atau yang lebih kenal dengan singkatan RAG berbasis Large Language Model untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi persuratan di kantor kelurahan. Proposal ini merupakan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah metodologi riset dan penulisan ilmiah sistem informasi. Oke. Di program studi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Penelitian ini lahir dari keprihatinan saya, Rival Mapulusikau, terhadap realita pelayanan birokrasi tingkat kelurahan yang masih sangat bergantung pada proses manual. Di tengah era kecerdasan buatan ini yang berkembang sangat pesat, saya berharap presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas, terstruktur, dan memberikan manfaat nyata bagi diskusi kita pada hari ini. Oke, sebelum masuk pada inti pembahasan, izinkan saya memaparkan terlebih dahulu agenda atau alur presentasi yang akan saya sampaikan hari ini. Presentasi ini dibagi menjadi 6 bagian utama. Bagian pertama adalah latar belakang dan permasalahan, di mana saya akan menggambarkan kondisinya pelayanan administrasi di kantor kelurahan yang menjadi dasar perlunya penelitian ini. Bagian kedua, membahas tujuan dan manfaat penelitian, menjelaskan apa yang ingin dicapai dan kepada siapa manfaat ini ditunjukkan. Bagian ketiga, mencakup landasan teori dan pemilihan metode, khususnya pemilihan perjalanan konseptual dari AI secara umum hingga pendekatan retrieval augmented generation secara spesifik. Oke, bagian keempat menampilkan arsitektur dan alur kerja sistem yang saya usulkan secara teknis. Bagian kelima menyajikan studi kasus dan perbandingan antara sistem yang berjalan saat ini dengan sistem usulan, dilengkapi dengan data kuantitatif. Dan bagian keenam adalah kesimpulan yang merangkum seluruh kontribusi penelitian ini. Oke, mari kita mulai pada bagian pertama. Kantor kelurahan merupakan unit pelayanan paling dasar dalam struktur pemerintahan Indonesia. Setiap hari ribuan warga mendatangi kantor kelurahan untuk mengurusi berbagai surat keterangan, mulai dari surat keterangan domisili, surat keterangan usaha, surat keterangan tidak mampu atau SKTM, hingga surat pengantar nikah. Kelurahan adalah titik kontak pertama antara negara dan warganya, sehingga kualitas pelayanan mencerminkan langsung wajah birokrasi di mata masyarakat. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa pelayanan di mayoritas kelurahan masih sangat bergantung pada proses manual. Setidaknya ada 4 tantangan utama yang saya identifikasi. Pertama, antrean panjang dan penumpukan berkas atau bottleneck, karena kemampuan pemrosesan tugas sangat terbatas. Kedua, tingkat human error yang tinggi akibat kelelahan petugas dan dalam memeriksa data secara visual. Ketiga, inkonsistensi penerapan SOP antara petugas satu dengan yang lainnya, sehingga warga mendapat perlakuan yang tidak seragam. Keempat, minimnya transparansi status berkas membuat warga harus bolak-balik ke kantor tanpa kepastian yang jelas. Kondisi ini bukan sekedar masalah kenyamanan, keterlambatan atau ketidakkonsistenan pelayanan kelurahan berdampak langsung pada hak sipil warga. Hal inilah yang mendorong saya untuk mengusulkan solusi berbasis kecerdasan buatan. Agar gambaran permasalahan menjadi lebih konkret dan terukur, saya menyajikan data kuantitatif dari kondisi sistem yang berjalan pada saat ini. Angka pertama yang perlu kita perhatikan adalah waktu pemrosesan satu dokumen surat yang berkisar antara 30-90 menit per berkas, rentang yang sangat lebar, bergantung pada beban antrean harian dan apakah pejabat penandatangan sedang berada di tempat atau tidak. Dalam rush hour atau kondisi puncak, seorang warga bisa menunggu lebih dari 2 jam hanya untuk satu lembar surat keterangan. Angka kedua adalah tingkat kesalahan data human error yang mencapai 5 hingga 10%.
dari total berkas yang diproses. Hal ini berarti 1 dari setiap 10 hingga 20 surat yang diterbitkan berpotensi mengandung kesalahan ketik nama, nik, alamat, atau data lain yang dapat berdampak ke hukum. Oke, angka ketiga adalah kapasitas petugas yang hanya mampu memproses 15-25 berkas per hari. Angka ini sangat rendah dibandingkan kebutuhan masyarakat, terutama di kelurahan dengan jumlah penduduk yang padat. Dan angka keempat adalah total waktu tunggu memohon dari mengambil nomor antrian hingga surat diterima, yang mencapai 1 hingga 3 jam, bahkan bisa berhari-hari. Data-data ini secara nyata menunjukkan betapa mendesaknya kebutuhan angka sistem yang lebih cerdas, efisien, serta efektif. Oke, berdasarkan permasalahan yang telah saya paparkan, penelitian ini ditetapkan dengan 3 tujuan utama yang saling berkaitan. Tujuan pertama adalah merancang dan mengembangkan arsitektur sistem pelayanan administrasi kelurahan berbasis retrieval augmented generation dan large language model. Artinya, penelitian ini tidak hanya berhenti pada level konsep, tetapi menghasilkan rancangan teknis yang dapat diimplementasikan secara nyata. Tujuan kedua adalah mengintegrasikan teknik intelijen dokumen processing yang mencakup 3 komponen utama. Pertama, optical character recognition atau OCR untuk mengekstrak teks dari dokumen fisik maupun digital. Yang kedua, embedding model untuk mengubah teks menjadi representasi vektor. Yang ketiga, vektor database sebagai tempat penyimpanan dan pencarian cepat berbasis makna yang semantik. Integrasi ketiga komponen ini memungkinkan verifikasi berkas dilakukan secara otomatis, konsisten, dan terstandar. Tujuan ketiga adalah menganalisis secara empiris peningkatan efektivitas operasional yang dihasilkan oleh sistem. Ini menggunakan 7 indikator kinerja, yaitu performance atau kecepatan pemrosesan, accuracy atau akurasi verifikasi, efisiensi atau efisiensi sumber daya, selanjutnya reliability atau keandalan sistem, service quality atau kualitas layanan, human error, dan waiting time waktu tunggu pemohon. Ketika tujuan ini secara bersama-sama tujuan menghadirkan transformasi nyata di tingkat pelayanan paling dasar dalam birokrasi bernegara kita. Oke, penelitian ini dirancang untuk memberi manfaat konkret bagi 3 kelompok pemangku kepentingan yang berbeda, namun saling terhubung. Bagi pemerintah, kelurahan, implementasi sistem ini diharapkan meningkatkan produktivitas petugas secara signifikan, mempercepat throughput atau kapasitas pemrosesan surat harian, serta meminimalkan potensi human error dalam penerbitan dokumen. Lebih jauh lagi, sistem ini menciptakan satu sumber kebenaran terpusat atau single source of truth berupa basis pengetahuan SOP yang terstandar, sehingga tidak ada lagi perbedaan perlakuan antara petugas satu dengan yang lainnya. Oke, transparansi validasi pun meningkat karena setiap keputusan berbasis pada referensi SOP yang jelas dan dapat ditelusuri. Bagi masyarakat sebagai pengguna langsung atau stakeholder, manfaatnya bersifat sangat nyata dan langsung dirasakan. Warga mendapat kepastian informasi mengenai persyaratan yang dibutuhkan sebelum datang ke kantor, sehingga tidak perlu bolak-balik hanya karena dokumen. Waktu tunggu berkurang drastis dan proses penerbitan surat menjadi jauh lebih cepat dan terprediksi. Oke, bagi akademisi, penelitian ini berkontribusi dalam mengisi kekosongan literatur mengenai penerapan teknologi RAG pada domain e-government di Indonesia. Artefak arsitektur sistem yang dihasilkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian serupa di bidang pelayanan publik berbasis kecerdasan buatan. Oke, sebelum masuk ke rancangan sistem, penting bagi kita untuk memahami posisi RAG dalam interdisiplin kecerdasan buatan. Izinkan saya menjelaskan hierarki ini secara ringkas namun menyeluruh. Paling luar adalah Artificial Intelligence atau AI, yaitu bidang ilmu komputer yang secara umum bertujuan mensimulasikan kapasitas kognitif manusia seperti penalaran, pembelajaran, dan pengambilan keputusan. Di dalam AI terdapat machine learning. Di dalam machine learning terdapat natural language processing yang berfokus pada pemahaman pengolahan bahasa alami manusia oleh mesin. Di dalam NLP, kemudian berkembang menjadi large language model atau LLM,
yaitu model berbasis arsitektur transformer dengan miliaran hingga triliunan parameter yang dilatih menggunakan korpus teks berskala sangat besar. LLM mampu menghasilkan teks yang sangat natural dan melakukan penalaran bahasa yang kompleks. Namun, LLM memiliki satu kelemahan kritis. LLM rentan menghasilkan informasi yang tampak meyakinkan namun faktanya salah. Fenomena yang dikenal sebagai hallucination atau halusinasi. Disinilah Retrieval Augmented Generation atau RAG hadir sebagai solusi. RAG menggabungkan kekuatan generatif LLM dengan mekanisme pencarian informasi dari basis pengetahuan eksternal yang terverifikasi. Dengan RAG, model tidak lagi mengandalkan memori parametriknya semata, melainkan dipaksa untuk mendasarkan jawabannya pada dokumen SOP yang regulasi resmi yang sudah kita sediakan. Hasilnya jawaban sangat akurat, konsisten, dan dapat ditelusuri sumbernya. Oke, mengapa Retrieval Augmented Generation? Dalam menentukan metode AI yang paling tepat untuk konteks ini, saya mempertimbangkan dan membandingkan 3 pendekatan utama, ChatGPT biasa atau vanilla LLM, fine tuning, dan Retrieval Augmented Generation. Oke, pendekatan pertama menggunakan ChatGPT secara langsung memiliki resiko yang sangat tinggi untuk domain pelayanan publik. Model ini beroperasi sepenuhnya dari memori parametrik yang diperoleh saat pelatihan tanpa kemampuan mengakses dokumen SOP internal kelurahan. Ketika ditanya mengenai syarat-syarat khusus suatu surat di kelurahan tertentu, model berpotensi jawaban yang terdengar mungkin benar, namun sebenarnya tidak valid secara hukum. Dalam konteks birokrasi, halusinasi semacam ini bisa berdampak sangat serius. Pendekatan kedua, fine tuning, memang mampu membuat model lebih familiar dengan domain tertentu. Namun proses ini membutuhkan biaya yang sangat besar, memerlukan data pelatihan berlabel dan tidak selalu tersedia, dan paling krusial, setiap kali SOP diperbarui, seluruh proses pelatihan harus dijalankan dari awal. Nah, RAG hadir sebagai solusi yang paling sesuai karena memiliki 3 keunggulan sekaligus. Pertama, jawaban model dikunci pada konten SOP. Kedua, update knowledge base tanpa retraining. Yang ketiga, dapat menyediakan citasi dan rekam jejak sumber. Oke, setelah memahami alasannya, mari kita lihat bagaimana metode ini bekerja secara teknis. Alur kerja terdiri dari 2 fase besar yang berjalan secara paralel sebelum akhirnya bersatu di tahap generasi. Fase pertama adalah fase pengindeksan atau indexing. Pada fase ini seluruh dokumen SOP kelurahan, peraturan daerah, dan kebijakan administrasi diekstrak teksnya. Kemudian dipotong-potong menjadi segmen kecil yang disebut chunk. Setiap chunk kemudian diubah menjadi representasi vektor menggunakan embedding model, yaitu model jaringan saraf yang memetakan teks ke dalam ruang vektor multidimensi sedemikian rupa sehingga teks yang bermakna serupa akan berdekatan dalam ruang tersebut. Vektor-vektor ini kemudian disimpan dan diindeks dalam vektor database menggunakan algoritma Approximate Nearest Neighbor atau ANN untuk pencarian yang cepat. Fase kedua adalah fase pengambilan dan generasi yang terjadi secara real time. Ketika ada permohonan warga masuk, berkas diunggah, warga diproses oleh OCR untuk mengekstrak teks, kemudian teks tersebut juga diubah menjadi vektor melalui embedding model yang sama. Komponen retrieval kemudian melakukan pencarian semantik di vektor database, menemukan segmen SOP yang paling relevan berdasarkan kemiripan makna, bukan sekedar kesamaan kata kunci. Segmen SOP yang ditemukan ini lalu digabungkan bersama data berkas warga ke dalam sebuah prompt yang dikirimkan ke Large Language Model. Model kemudian menganalisis, mengevaluasi kelengkapan berkas terhadap persyaratan SOP dan menghasilkan rekomendasi terstruktur berupa status permohonan, poin-poin kekurangan, dasar hukum, dan draft pesan revisi. Oke, slide ini menampilkan arsitektur sistem lengkap yang saya usulkan di rancangan secara end-to-end, mulai dari titik kontak masyarakat hingga penerbitan surat resmi. Dimulai dari kiri atas, masyarakat berinteraksi dengan sistem melalui portal atau aplikasi digital kelurahan.
Mereka mengisi data dan mengunggah dokumen pendukung seperti KTP, kartu keluarga, dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai jenis permohonannya. Dokumen yang diunggah masuk ke OCR Engine atau Intelligent Document Parser yang mengubah citra dokumen menjadi teks terstruktur secara otomatis. Teks hasil ekstraksi ini kemudian masuk ke data processing pipeline, di mana embedding model mengubahnya menjadi vector query. Di sisi lain, dalam RAG Core Infrastructure, dokumen SOP dan regulasi sudah lebih dulu diproses melalui embedding model tersendiri dan diindeks ke dalam vektor database. Retriever Engine menjembatani kedua sisi ini dengan melakukan semantic search antara vektor query pemohon dan vektor basis pengetahuan SOP. Hasil pencarian berupa konteks SOP yang relevan kemudian dikirim bersama data pemohon ke Large Language Model sebagai generator. Lalu model menghasilkan rekomendasi yang komprehensif yang kemudian disusun oleh rekomendasi AI Engine menjadi laporan yang siap ditampilkan pada dashboard. Disinilah prinsip in the loop diterapkan. Petugas kelurahan membaca rekomendasi AI, memverifikasi kebenarannya, dan baru mengambil keputusan di akhir, baik menyetujui penerbitan surat dengan tanda tangan elektronik maupun mengirimkan notifikasi revisi kepada pemohon. Nah, AI di sini berfungsi sebagai pendukung keputusan, bukan pengganti otoritas human petugas. Oke, untuk memberikan gambaran yang lebih mudah dipahami, saya menyederhanakan seluruh alur sistem menjadi 5 langkah berurutan. Langkah pertama, upload dan OCR. Warga mengunggah dokumen yang diperlukan melalui portal digital. Sistem segera memproses dokumen tersebut dengan teknologi OCR, lalu mengekstrak seluruh informasi tekstual, nama, nik, kakak, tanggal lahir, dan lainnya. Langkah kedua, vector search. Data yang sudah diekstrak diubah menjadi vektor yang komponen retriever melakukan pencarian semantik di vektor database untuk menemukan pasal-pasal SOP yang paling relevan dengan jenis permohonan yang diajukan. Oke, langkah ketiga adalah analisis LLM. Lalu langkah keempat, di dashboard petugas, hasil analisis dari LLM tersebut pada antarmuka petugas dalam format yang ringkas, terstruktur, dan mudah dipahami. Lengkap dengan status setiap dokumen dan dasar hukum yang menjadi acuan. Langkah terakhir, langkah kelima merupakan langkah keputusan. Nah, petugas mengkonfirmasi atau mengkoreksi rekomendasi AI, lalu mengambil keputusan akhir. Jika setujui, surat diterbitkan dalam format PDF dengan tanda tangan elektronik. Jika ada kekurangan, notifikasi beserta alasan spesifik dikirimkan langsung kepada pemohon. Oke, untuk membuktikan bahwa sistem ini bekerja secara konkret, izinkan saya membawa sebuah skenario nyata yang mensimulasikan alur kerja pada sistem. Seorang warga negara Kelurahan ABC bernama Budi Santoso mengajukan permohonan surat keterangan domisili melalui portal online kelurahan. Beliau melampirkan 3 dokumen, foto KTP atas namanya sendiri, KK, dan surat pengantar dari RT RW yang diterbitkan tanggal 10 Januari 2025. Sistem langsung bekerja, OCR Engine memindai dan mengekstrak data dari ketiga dokumen tersebut. Kemudian, Retriever melakukan pencarian ke vektor database dan menemukan klausul SOP pelayanan domisili bab 2 pasal 3 yang menyatakan bahwa surat pengantar harus memiliki masa berlaku paling lama 3 bulan sejak tanggal diterbitkan. Sistem lalu melakukan perhitungan sederhana yang berarti surat itu sudah mencapai 18 bulan, yang artinya sudah expired. Nah, hasil evaluasi menunjukkan KTP-nya valid, KK-nya valid, tapi surat pengantar RT RW-nya ini invalid karena expired itu tadi. Jadi ditolak sementara. Sistem juga menyusun draft pesan yang siap dikirim ke Budi Santoso yang menjelaskan secara spesifik dokumen apa yang bermasalah, mengapa bermasalah, dan apa yang perlu dilakukan. Petugas tinggal memverifikasi dan menekan tombol kirim, seluruh proses berlangsung hitungan detik, bukan jam.
Setelah melihat bagaimana sistem bekerja secara teknis melalui simulasi, sekarang saatnya kita melihat gambaran besar seberapa besar perbedaan antara sistem yang berjalan saat ini dengan sistem yang saya usulkan. Sistem manual membutuhkan 30-90 menit per surat. Dengan sistem RAG, analisis dapat diselesaikan 3 hingga 5 menit per permohonan, mengurangi waktu pemrosesan hingga 94%. Dari sisi human error, sistem manual menghasilkan 5-10, dengan sistem RAG, tingkat kesalahannya diproyeksikan turun di bawah 1%. Oke, dari sisi produktivitas, sistem manual membatasi kemampuan seorang petugas itu hanya 15-25 berkas. Nah, dengan sistem RAG ini membantu 100 berkas per hari. Dan dari sisi kepuasan masyarakat ya sangat puas karena tidak perlu bolak-balik ke kelurahan jika ada kekurangan berkas atau apapun. Oke, kesimpulannya. Pertama, integrasi retrieval augmented generation terbukti secara konseptual mampu mengatasi kelemahan mendasar dari LLM konvensional, yaitu resiko halusinasi dan keterbatasan knowledge cutoff. Dan membatasi ruang ke knowledge base SOP resmi kelurahan, sistem ini menjamin tingkat akurasi dan validitas hukum yang tinggi. Sebuah keharusan dalam konteks pelayanan publik yang mengikat secara hukum. Kesimpulan kedua, kombinasi intelijen dokumen processing berbasis OCR dengan vektor database memungkinkan verifikasi kelengkapan berkas yang sebelumnya membutuhkan puluhan menit dapat selesaikan secara otomatis. Ketiga, pendekatan human in the loop yang menempatkan petugas kelurahan sebagai pengambil keputusan akhir adalah aspek yang sangat penting dan disengaja. Sistem ini tidak bertujuan menggantikan petugas, melainkan meningkatkan kapabilitas mereka. Legalitas dan akuntabilitas dokumen publik tetap berada di tangan pejabat yang berwenang. AI hanya menangani beban kerja repetitif dan analisis teknis. Keempat, secara lebih luas, penelitian ini menawarkan sebuah model transformasi digital yang terukur, berbiaya rendah, dan dapat direplikasi bagi sektor e-government di tingkat pelayanan yang paling dasar. Jika berhasil, pendekatan ini berpotensi meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik secara berkelanjutan. Oke, demikianlah paparan proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.